Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan digital konten kami dengan judul Peran Penting Akademisi dalam Memaksimalkan Energi Baru dan Terbarukan untuk Lingkungan Sehat. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri kami. Kami dari jurusan Computer Science Software Engineering dari BINUS Bekasi. Dan perkenalkan, nama saya Kirman Gesta dengan NIM 2602 149672. Perkenalkan, nama saya Dadian Tariksa dengan NIM 2602156053. Perkenalkan, saya Muhammad Rafa Mulyana dengan NIM 2602 145301. Nah, learning outcomes yang ada pada materi pada kali ini, yang itu adalah social awareness dan juga collaboration. Yang artinya social awareness dalam kegiatan ini mengajarkan kita untuk meningkatkan kesadaran sosial kita untuk memahami dampak dari EBT atau energi baru dan terbarukan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam, dan melakukan kontribusi secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, collaboration. Dalam kegiatan ini, mengajarkan kita untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi untuk bekerja sama secara efektif dalam tim multidisiplin untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendorong pemanfaatan EBT, berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, daftar isi yang ada pada materi hari ini, yang pertama ada latar belakang, penyebab utama, macam-macam bahan bakar fosil, dampak, solusi, dan kesimpulan. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Energi baru dan terbarukan semakin menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Namun, meskipun potensi besar energi baru dan terbarukan telah diakui, implementasinya seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan pengetahuan dan pemahaman yang luas di kalangan masyarakat umum, serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan industri. Oke, selanjutnya, mengapa kita perlu untuk memaksimalkan penggunaan energi terbarukan? Memaksimalkan penggunaan energi terbaru atau terbarukan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat karena beberapa alasan utama. Yang pertama adalah pemanasan global dan juga perubahan iklim. Energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah daripada bahan bakar fosil. Dengan beralih ke sumber energi yang bersih ini, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang merugikan. Kedua, pencemaran udara dan juga air. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi polutan udara dan air yang merugikan kesehatan manusia dan juga lingkungan. Dengan menggunakan energi baru dan terbarukan, kita dapat mengurangi polusi udara dan juga polusi air, meningkatkan kualitas udara yang kita hirup dan air yang kita konsumsi. Yang ketiga adalah kerentanan energi. Bergantungan yang berkelanjutan pada bahan bakar fosil meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan juga pasokan energi, serta risiko kegagalan infrastruktur energi. Dengan beralih ke sumber energi terbarukan yang dapat diperbaharui, kita dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbarui lagi. Dan keempat, konservasi sumber daya alam. Energi baru dan terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti matahari, angin, air, dan biomasa. Dengan menggunakan sumber energi ini, kita dapat mengurangi eksploitasi dan degradasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta mempromosikan konservasi lingkungan. Penyebab utama ada 3, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran bersama. Banyak orang masih kurang menyadari pentingnya energi baru dan terbarukan serta manfaatnya terhadap lingkungan yang lebih sehat. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Meskipun teknologi energi baru dan terbarukan terus berkembang, masih ada keterbatasan dalam hal efisiensi dan keandalan, serta biaya yang tinggi dalam beberapa kasus.
Yang ketiga, ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meskipun teknologi energi baru dan terbarukan terus berkembang, tetapi masih ada keterbatasan dalam hal efisiensi dan keandalan, serta biaya yang tinggi dalam beberapa kasus. Nah, macam-macam bahan bakar fosil yang membahayakan lingkungan sekitar. Penggunaan bahan bakar fosil juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Berikut adalah beberapa macam bahan bakar fosil yang dapat membahayakan lingkungan. Yang pertama yaitu batu bara atau koal. Adalah satu bahan bakar fosil paling umum yang digunakan untuk pembangkit listrik dan pemanas. Penggunaan batu bara menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen oksida atau NOx, dan partikulat yang dapat menyebabkan polusi udara, asap, dan hujan asam. Pembakaran batu bara juga dapat menyebabkan limbah padat beracun seperti abu terbang dan limbah batu bara yang dapat mencemari air, tanah, dan permukaan. Yang kedua adalah minyak bumi atau crude oil. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang paling umum digunakan di dunia untuk transportasi, pemanas, dan pembangkit listrik. Penggunaan minyak bumi menghasilkan emisi CO2, gas rumah kaca, dan polutan udara lainnya yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pencemaran udara. Kecelakaan minyak, baik di darat maupun di laut, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang luas dan merusak ekosistem laut ataupun darat. Yang ketiga adalah gas alam atau natural gas. Gas alam adalah sumber energi yang relatif bersih dibandingkan dengan batu bara dan minyak bumi. Namun, penggunaan gas alam masih menghasilkan emisi CO2 meskipun dalam jumlah yang lebih rendah daripada batu bara dan minyak bumi. Proses ekstraksi dan transportasi gas alam juga dapat menyebabkan kebocoran metana yang merupakan gas rumah kaca yang lebih kuat daripada CO2. Berikutnya yang terakhir adalah minyak bumi cair atau petroleum. Memiliki kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dalam mencapai tujuan yang sama. Ini melibatkan kerja tim, komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan penghargaan terhadap peran dan kontribusi setiap individu dalam tim atau kelompok. Selanjutnya adalah dampak. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan United Nations atau UN, ada beberapa isu atau masalah global yang juga mendapat perhatian dari warga global. Di antaranya adalah pencemaran lingkungan, yang dimana penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang merugikan lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian ada perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan utama di zaman ini. Dari perubahan pola cuaca yang mengancam produksi pangan, hingga naiknya permukaan laut yang meningkatkan resiko banjir, memiliki dampak dengan cakupan global dan pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian ada kerentanan energi, yang dimana ketergantungan yang berkelanjutan pada sumber energi yang tidak dapat diperbarui lagi meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan juga pasokan energi. Kemudian ada ketergantungan pada impor energi, yang dimana negara-negara yang memiliki sedikit atau tidak memiliki sumber daya fosil yang cukup seringkali harus mengimpor bahan bakar fosil dari negara lain. Ketergantungan ini tidak hanya meningkatkan risiko keamanan energi, tapi juga dapat menghasilkan emisi yang lebih tinggi karena proses pengangkutan dan pengolahan bahan bakar fosil tersebut. Nah, selanjutnya ada solusi, yang dimana solusi pertama yaitu edukasi dan kampanye kesadaran. Akademisi dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat energi baru dan terbarukan, melalui penelitian, pendidikan, dan kampanye penyuluhan. Selanjutnya ada inovasi teknologi, yang dimana dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru yang lebih efisien dan terjangkau dalam bidang energi baru dan terbarukan dapat membantu mempercepat adopsi. Selanjutnya ada kebijakan publik, yang dimana akademisi dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah dalam pengembangan kebijakan energi yang mempromosikan penggunaan energi baru dan terbarukan melalui insentif fiskal, regulasi, dan subsidi. Nah, di sini ada video singkat yang mengenai tentang EBT itu sendiri, yang kami ambil dari sumbernya dari Narasi.
Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Oke, kesimpulannya, secara keseluruhan, penggunaan bahan bakar fosil memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Dampak utamanya meliputi perubahan iklim yang merugikan, pencemaran lingkungan yang mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah, serta kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi. Selain itu, eksploitasi sumber daya fosil juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan ketergantungan pada impor energi. Dengan mempertimbangkan dampak-dampak tersebut, menjadi semakin penting untuk memaksimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan sebagai alternatif yang lebih bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Transisi menuju energi terbarukan akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan ketahanan energi, melindungi ekosistem alam, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas. Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan dan mengadopsi energi baru dan terbarukan menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat di masa depan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami ambil untuk membuat materi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.